selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, serta yang saya sayangi dan selalu saya banggakan teman-temanku kelas 5C, Perbankan Syariah Mata Kuliah Perpajakan. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai PPN dan PPNBM. Kami, kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Andriani Kumala Esti dengan NIM 090, dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh dua rekan saya, Novita Triwardani, NIM 102, dan juga Ayu Linda Lestari dengan NIM 119. Oke ya, langsung saja ada beberapa subbab pembahasan yang akan kami bahas pada PowerPoint kali ini. Yang pertama ada definisi PPN dan PPNBM, kemudian sejarah dan dasar hukum PPN dan PPNBM, objek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian tarif dari PPN dan PPNBM, selanjutnya dasar pengenaan pajak, kemudian cara menghitung PPN dan juga cara menghitung PPNBM. Oke, mungkin langsung saja. Materi pertama, definisi dari PPN dan PPNBM akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada materi yang pertama yaitu ada definisi dari PPN dan PPNBM. Yang pertama, definisi PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian definisi PPNBM. PPNBM merupakan pungutan pelengkap atas pengenaan PPN. Dikatakan pelengkap karena pengenaan PPNBM ini sifat pungutannya adalah pungutan satu lain pada sumbernya atas pembelian atau konsumen barang yang termasuk dalam kategori barang mewah. Barang mewah yang dimaksudkan adalah barang yang dianggap memiliki daya kemampuan lebih tinggi sehingga wajar kalau dipungut pajak yang lebih tinggi. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Kemudian materi yang kedua ada sejarah dan dasar hukum PPN dan PPNBM. Yang pertama, sejarah PPN dan PPNBM. Di Indonesia, sebelum adanya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak penjualan PPN untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1950, kemudian dikukuhkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1951 dengan nama Undang-Undang PPN 1951. Dalam pelaksanaannya, ternyata pajak penjualan ini mempunyai banyak kekurangan yang mengakibatkan jenis pajak ini menjadi tidak efektif dan tidak produktif. Ketidakefektifan jenis pajak ini karena PPN 1951 mengakibatkan beban pajak berganda dan bentuk peraturannya rumit. Karena keadaan yang demikian itu, pajak penjualan diganti dengan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. Dampak positif dari adanya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah adalah: yang pertama, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah dalam pelaksanaannya bisa menghindari pengenaan pajak berganda. Yang kedua, dalam hal ekspor, diberikan pengembalian beban pajak yang melekat pada waktu perolehan harga barang yang diekspor. Yang ketiga, dalam hal impor, jumlah pajak yang dipungut sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas barang yang diproduksi di dalam negeri. Dan yang keempat, penerapan sistem tarif yang lebih sederhana atas PPN dan PPNBM dapat dengan mudah melacak setiap bentuk penyelundupan pajak. Kemudian ada dasar hukum pajak pertambahan nilai. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kemudian ada PPN
pasal 16E ayat 1 yang berbunyi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak yang dibawa keluar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Pasal 16E ayat 2 Undang-Undang PPN memberikan persyaratan PPN dan PPNBM yang dapat direstitusi atau diminta kembali, yaitu yang pertama, nilai PPN minimal Rp500.000 dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pembelian barang kena pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan keluar daerah pabean. Dan yang ketiga, faktur pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, kecuali pada kolom NPWP dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai NPWP. Oke, lanjut pada subbab ketiga, objek pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek PPN adalah penyerahan barang atau jasa. Ada 8 poin, mohon maaf. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pihak manapun, juga di mana dasar pengenaan pajaknya adalah barang wujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengelolaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa. Kemudian pada poin kedua, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang milih menjadi pengusaha kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah pada jumlah harga jual. Yang dimaksud dengan pengusaha yang milih dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak PMPKP adalah para eksportir dan pedagang yang menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak. Kemudian poin ketiga atau poin C, penyerahan jasa pembuatan, pemugaran, perbaikan bangunan, dan barang tidak bergerak lainnya yang dilakukan oleh pemborong kepada pihak manapun dalam wilayah Indonesia, yang dasar pengenaan pajaknya adalah pergantian dari barang borongan atau termin dasar pembayaran dari harga borongan. Kemudian poin keempat, impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun yang dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor. Penyerahan barang mewah pada waktu impor maupun pada tingkat pabrikan selain dikenakan PPN juga akan dikenakan PPNBM. Poin selanjutnya, poin kelima, yaitu penyerahan lain-lain seperti masih direncanakan akan adanya PPN atas tanah yang termasuk dalam kategori tanah terlantar, lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau ekonomi. Yang selanjutnya poin ketujuh, penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di daerah pabean Republik Indonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan termasuk pedagang besar. Yang dimaksud dengan pedagang besar di sini yaitu pengusaha dengan nama dan bentuk apapun dalam usahanya, usaha perdagangan, yang dalam lingkungan perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pihak manapun kecuali semata-mata melakukan penyerahan sebagai pedagang eceran seperti yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 1988. Kemudian poin selanjutnya dan merupakan poin terakhir yaitu penyerahan jasa kena pajak di lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha kena pajak kecuali jasa pelayanan dan peraturan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pelayanan pos dan giro, jasa perbankan, asuransi, lembaga keuangan bukan bank, jasa bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesenian dan tidak komersial, jasa penyiaran radio dan televisi, jasa angkutan laut dan darat, jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, dan juga masih banyak lagi yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 1988. Yang selanjutnya adalah subjek PPN yang hanya ada 2 kategori. Yang pertama pengusaha kena pajak atau PKP, kemudian yang kedua pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian yang bukan subjek PPN yaitu pengusaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Kemudian pengusaha kecil. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin bisa dilihat langsung di slide PowerPoint ini.
Yang selanjutnya ada objek PPNBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga pajak penjualan atas barang mewah, yang menyatakan bahwa objek PPNBM yaitu barang-barang kebutuhan pajak, kemudian barang-barang yang dikonsumsi oleh orang tertentu dan masyarakat tertentu, kemudian barang yang dikonsumsi oleh orang-orang yang punya penghasilan tinggi. Kemudian yang terakhir, barang yang dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Yang dimaksud barang mewah di sini kan seperti mobil, seperti motor, seperti itu ya. Yang namanya aja barang mewah, nah pasti dia kena pajak. Yang selanjutnya, subbab keempat yaitu tarif PPN dan PPNBM. Bisa dilihat ya pada gambar yang disajikan pada PowerPoint, yaitu manfaat dan fungsi penggunaan pajak itu buat buat bangun jalan gitu ya. Nah, ada beberapa tarif PPN dan juga PPNBM. Yang pertama tarif PPN 10%, kemudian nomor 2 tarif PPN sebesar 10% dan diterapkan atas BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Kemudian yang selanjutnya tarif PPNBM yaitu yang paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Kemudian nomor 4 tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Yang saya ketahui ya, yang kemarin saya baca berita itu tarif PPN naik menjadi 12% pada periode 2021 kalau nggak salah. Mungkin bisa dibenahi lagi oleh Pak dosen. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Triwardani, NIM 102. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan subbab yang kelima, yaitu tentang dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama ada harga jual, merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua ada penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, nilai impor, merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya, tidak dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean. Untuk impor BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang keempat ada nilai ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima adalah nilai lain, merupakan nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, subbab yang keenam yaitu cara menghitung pajak pertambahan nilai dan cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Langsung saja pada studi kasus slide yang telah disiapkan di PPT. Yang pertama, PKPA atau kita sebut dengan si A menjual tunai barang kena pajak atau BKP dengan harga jual sebesar 25 juta rupiah, pajak pertambahan nilai yang terutang 10% dikali 25 juta, sehingga memperoleh hasil 2,5 juta. Nah, 10% tadi kita peroleh dari tarif pajak pertambahan nilai. Jadi PPN sebesar 2,5 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak si A. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu PKP si B.
atau kita sebut dengan si B, melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta rupiah. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP B sebesar 10% dikali 20 juta rupiah, sehingga PPN sebesar 2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B atau si B. Kemudian studi kasus yang ketiga adalah seorang mengimpor dengan nilai impor sebesar 15 juta rupiah. Nah, PPN yang dipungut ini melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka memperoleh hasil 10% dikali 15 juta adalah 1.500.000. Nah, selanjutnya untuk contoh perhitungan pajak PPNBM ini adalah contoh soalnya, pengusaha kena pajak D atau si D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar Rp 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah tersebut adalah: pertama, dasar pengenaan pajak sebesar 5 juta rupiah. PPN-nya sebesar 10% dikali 5 juta, maka PPN-nya 500.000. Yang ketiga, PPNBM 20% dikali 5 juta sebesar 1 juta. Kemudian PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang hasilnya oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKPD atau si D ini menjual BKP yang dihasilkannya, maka perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang adalah: yang pertama, dasar pengenaan pajak sebesar 50 juta rupiah, PPN-nya sebesar 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Kemudian yang ketiga, PPNBM-nya sebesar 35% dikali 50 juta sehingga memperoleh hasil 17.500.000. Nah, PPN sebesar 500 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD, dan PPN sebesar 5 juta merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPNBM sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPNBM sebesar 17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyimak video hingga akhir slide ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman selaku dosen kami yang sudah memberikan tugas mengenai PPN dan juga PPNBM yang sebelumnya kita belum terlalu memahami tentang PPN dan juga PPNBM yang sekarang sudah alhamdulillah sudah sedikit paham. Dan juga kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam tutur kata, dalam penulisan makalah, dalam penyajian slide. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada masukan, saran, tambahan, ataupun pertanyaan mungkin bisa disampaikan langsung dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.